Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Channel untuk membangun dan memberdayakan kreativitas. Kembali saya akan menyajikan tutorial membuat aplikasi Android yang menggunakan Recycler View untuk menampilkan data hasil entrian. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi yang akan kita buat, yaitu ada entry data, nama, alamat, serta nomor telepon. Yang kemudian pada saat ditekan simpan, maka akan ditampilkan hasil dari entrian data tersebut dalam Recycle View, yang kemudian bisa ditambahkan lagi data-data yang lain, sehingga Recycle View itu akan menampilkan seluruh data hasil entrian. Kita mulai dengan menjalankan Android Studio. Kemudian kita pilih membuat project baru. Kemudian kita pilih empty activity. Next. Ketik nama project. Kita namai Recycler View 1. Di sini otomatis terbentuk nama package, kemudian lokasi di mana file nanti ini berada, dan kemudian juga versi Android, yaitu kita pakai Java, dan juga SDK dari Android yang akan kita pilih. Saya di sini pilih Android Level API 21, yaitu Lollipop, yang dinyatakan dapat beroperasi di 95% dari populasi handset yang ada sekarang ini. Terus kita klik finish dan tunggu sampai Android Studio selesai membuat konfigurasi project yang kita rencanakan. Nah, konfigurasi project sudah terbentuk. Dapat dilihat bahwa default view adalah aplikasi Android, kemudian ada main activity sebagai entry dari aplikasi itu sendiri. Kita bisa melihat view berdasarkan project, kemudian kita pun bisa melihat di dalam manifest, di mana main activity di sini sebagai entry terhadap aplikasi. Kita pun bisa melihat bahwa main activity itu terhubung secara logik dengan activity main.xml. Nah, selanjutnya kita fokus untuk membentuk XML-nya dulu, yaitu activity main.xml itu sebagai tampilan dari aplikasi yang akan kita buat. Oke, kita buka activity main.xml, kemudian kita susun tampilan sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan. Sebagai gambaran bahwa inilah tampilan yang akan kita buat. Di sana terdapat text view berupa judul, kemudian 3 edit text, 1 button, dan 1 yang paling bawah adalah Recycler View. Pertama kita ganti layoutnya, yaitu menggunakan relative layout supaya lebih mudah. Kemudian untuk text view kita ganti dengan judul, yaitu entry data. ID-nya pun kita set sebagai teks judul, dan letaknya kita sesuaikan ya. Ukuran teksnya kita rubah, coba 24 ya, cukup besar. Kemudian warnanya pun kita set hitam supaya lebih jelas, dan posisinya kita sesuaikan. Pertama ada di tengah-tengah, kita set sebagai center, true ya. Kemudian kita kasih margin top, kita kasih angka 100 lah ya. Nah, saya kira cukup. Dan untuk komponen-komponen lainnya, yaitu edit text, kemudian button, dan juga
juga recycler view. Saya akan fast forward agar lebih cepat, dan saya yakin para sahabat sudah pada tahu untuk bisa membuat layout seperti yang kita rencanakan. Recycler view, kita kasih ID rec view yang terletak di bawah button simpan. Selesai kita membuat layout dari activity main.xml, kita periksa. Untuk kemudian kita kenalkan dengan main activity.java, yaitu kita deklarasikan seluruh komponen yang ada di file XML ini, kemudian kita binding agar bisa dipergunakan di main activity.java ini. Pertama yaitu edit text nama, kita lihat namanya atau ID-nya di XML. Oke, ini dia. Kita kopikan, kemudian kita paste. Kemudian yang kedua adalah edit text alamat. Nah, ini ada ID-nya, kita pastekan. Dan yang ketiga adalah edit text nomor telepon. Ini dia, kita copy, kemudian kita pastekan. Kemudian yang kedua adalah button. Oke, button ini kita copy ID-nya dan kita pastekan. Dan yang terakhir ini adalah kita recycler view. View, kemudian ID-nya kita kembali ke XML, ya kita kopikan, kemudian kita pastekan. Nah, untuk selanjutnya dalam onCreate ini, dalam metode onCreate, kita binding antara apa yang telah kita deklarasikan di sini dengan komponen-komponen yang terdapat pada file XML-nya. Itu yang pertama adalah add nama. Kita mudah saja dengan find view by ID, kemudian r.id. Nah, ini kita nama yang sama supaya mudah. Nah, untuk komponen yang lainnya, kita lebih cepatnya adalah copy paste saja. Kita pastekan, kemudian masing-masing kita ganti dengan sesuai komponen yang sudah kita deklarasikan di atas. Oke, kita copy. Kemudian yang button kita pun kopikan, dan yang terakhir adalah recycler view. Oke, selesai kita binding. Yang kemudian kita melihat bahwa ada button simpan, yaitu action pada saat kita klik itu akan membuat aksi lanjutan bagi kita. Jadi di sini kita dengan button simpan .onClick listener, set onClick listener saya, dan di dalam kurung adalah new onClick listener. Kemudian actionnya adalah kita pertama-tama validasi dari nilai-nilai edit text, yaitu kita cek, kita menggunakan text util .empty is empty. Salah satunya adalah add nama.
get text to string. Jadi di sini kita cek apakah nama kolom nama itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita keluarkan toast dengan pemberitahuan kepada user bahwa kolom nama atau nama tidak boleh kosong. Kemudian kita paksakan untuk balik lagi, jadi add nama dot request focus. Kemudian supaya tidak berlanjut, kita gunakan command return. Nah, untuk yang lainnya, untuk mudahnya kita kopikan saja. Itu ada dua, yaitu yang keduanya adalah untuk alamat. Kita ganti jadi add alamat. Kemudian pesannya pun kita ganti bahwa alamat tidak boleh kosong. Dan yang ketiga adalah untuk nomor telepon, dan pesannya pun telepon tidak boleh kosong. Oke, selanjutnya adalah setelah kita cek setiap nilai dari edit text tersebut, kemudian kita buat suatu pemodelan. Nah, di sini kita membuat suatu Java object untuk menampung nilai-nilai dari ketiga variabel tersebut. Kita namai saja objek tersebut adalah data user, aliasnya adalah data user, yang kemudian new kita bikin instance di sini, jadi instantiate data user. Oke. Nah, ini nampak merah, berarti bahwa kita belum membuatnya. Nah, untuk membuatnya kita di sana ada lampu merah ya, tombol merah. Kita klik create Java class, kemudian namanya apa, tempatnya di package ya. Kemudian kita bikin atributnya adalah yang pertama yaitu string untuk nama, dan yang kedua alamat, dan yang ketiga adalah nomor telepon. Kemudian kita bikin constructor dengan menekan Alt kemudian insert. Nah, di sana timbul, kita pilih yang constructor, kemudian semua atribut kita masukkan sehingga constructor itu terbentuk. Dan satu lagi adalah constructor kosong, ini untuk instantiate. Kita yang terakhir sama dengan alt insert, kita pilih getter and settle untuk semua atribut. Nah, sudah jadi di sini bahwa data user, objek data user itu telah siap. Kemudian kalau kita kembali ke main activity, data user di sana sudah hitam atau tidak lagi merah, artinya bahwa sudah dikenal. Kemudian kita isi, itu aliasnya dot set kalau pemain untuk nama, kemudian isikan nilai dari add nama tersebut. Kita copy saja, kemudian paste. Oke. Dan untuk yang alamat dan nomor telepon kita lakukan copy paste saja, kemudian ganti ini sebagai set alamat,
kemudian add-nya adalah add alamat. Untuk nomor telepon, set nomor telepon dan add nomor telepon. Oke, dengan demikian bahwa objek data user sudah terisi. Kemudian kita bisa mengisi recycler view tersebut dengan perantaraan suatu array list. Jadi kita harus meng-create list dulu, membuat list dari data user. Kita aliaskan sebagai list user saja. Ini adalah inisiasinya, itu kita new, kemudian array list. Oke. Setelah itu kita isi list tersebut dari objek data user. Maka list user, aliasnya kita panggil, kemudian .add, kita panggil, isikan data usernya. Oke. Setelah itu, di sini kita memanggil rec view, yaitu recycler view, yang sudah didefinisikan di deklarasi sebagai alias. Rec view, kita set dulu fixed size, jadi dia punya fixed size yang kemudian booleannya adalah true. Ini agar konten dari recycler view itu adalah tidak berubah. Kita definisikan di sini recycler view layout manager. Dan kita aliaskan layout manager dengan new. Linear layout manager kan kita akan pakai linear layout, dimana di sini adalah konteks yaitu main activity sebagai parameter. Setelah itu kita harus membuat suatu adapter, di mana adapter itu adalah untuk nanti menampilkan data-data dari data user atau dari list user yang ada. Maka kita membuat daftar user adapter. Kemudian ini terlihat warna merah karena belum didefinisikan oleh kita, sama seperti halnya data user tadi. Maka kita klik kemudian pilih kelas. Daftar user adapter tersebut kita extend dengan recycler view adapter, kemudian parameternya adalah daftar user adapter dan juga dot. Di sana kita pakai view holder ya. View holder itu kelihatan merah, sama ada bola merah sana. Kita harus bikin public class dari view holder. Kemudian kita harus implementasi metode, kita ambil tiga-tiganya. Kemudian masih ada satu lagi yaitu untuk view holder. Kita pun bikin view holder itu adalah extend recycle.viewholder dan dibuatkan constructor matching super karena dia bertugas mengenalkan setiap komponen yang ada di adapter ini untuk ditampilkan. Kemudian kita buat atribut dari daftar user adapter ini. Yang pertama adalah konteks. Kita
list itu sendiri, yaitu list dari daftar user. List, saya data user. Nah, kita aliaskan list user. Alt enter saja, kita import. Setelah ini adalah kita buat konstruktor dari daftar user adapter ini. Kita pilih dua-duanya. Oke, sehingga terbentuk konstruktornya, di mana parameternya adalah konteks dan list user, dan ini yang akan dipanggil dari main activity. Kita tambahkan konteksnya. Pertama adalah yaitu main activity this, kemudian yang listnya adalah list user tersebut yang kita sudah definisikan lebih awal, list user. Oke, kita sudah siap, sudah mengenalkan adapter. Kita kembali ke adapter. Dalam view holder di sini, dalam on create view holder itu kita harus membuat inflator. Di sini kita aliaskan view menjadi view kecil, kemudian layout inflator from, di sini adalah context parent dot get context, yang kemudian yang diinflate itu adalah tampilan, jadi R layout, kemudian nama layoutnya saya buat nama list user saja ya. List user, kemudian parameter yang lain adalah parent dan false kita indikan. Oke. Kemudian return, sebagai returnnya bukan 0 lagi, tapi kita returnnya adalah new view holder. Kemudian parameternya adalah view kecil. Sudah selesai. Nah, di sini kita lihat bahwa list user itu adalah layout. Di sini kita lihat bahwa list user berwarna merah, artinya bahwa belum terdefinisikan, sehingga kita harus mendefinisikan dulu. Nah, pemahaman dari list user ini adalah tampilan di dalam recycler view, artinya dalam adapter ini. Nah, ini yang harus kita buat. Tapi berhubung waktu yang sudah terlalu lama, maka saya akhiri dulu untuk sesi yang pertama atau bagian yang pertama dari pembuatan aplikasi dengan recycler view ini. Kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu kita mendefinisikan dulu layout untuk adapter, yaitu list user ini, yang kemudian kita lakukan pengujian. Oke para sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu komentarnya dan jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.